Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 Agustus ya, tentunya hari Sabtu di akhir pekan. Seperti biasa, video ini diperuntukkan untuk outlook satu minggu ke depan yang nanti bisa digunakan itu di tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ya. Jadi sampai akhir bulan ini, kalau kita lihatin dari segi indeks dolar ini kuat banget ke bawah dari rata-rata pergerakan itu 1, 2, 3, 4 kurang lebih antara 4 sampai dengan 5 minggu itu untuk indeks dolar itu lumayan juga untuk pelemahannya dan penutupan kemarin itu berada di 100,67 ya. Tetapi sebelum kita bahasin lebih lanjut, kita masuk dulu dari segi fundamentalnya. Hari Senin itu sepi dari segi fundamental kosong, dari Inggris juga libur. Kemudian Selasa itu yang penting itu ada produk domestik brutonya dari Jerman ya, itu nanti hubungannya dengan euro tentunya diperkirakan dari 0,2% menurun menjadi minus 0,1%. Kemudian malamnya dari Amerika kepercayaan konsumen itu juga diperkirakan ada sedikit penurunan dari 100,3 menurun menjadi 100,1 ya. Terus hari Rabunya ini kosong, ini tidak ada hubungannya. Kamisnya 29 Agustus ini adalah indeks harga konsumen juga dari Jerman 0,3%, tetapi yang kita fokusin adalah di Amerikanya, ada PDB juga yang akan rilis. Dari 1,4% itu diperkirakan meningkat menjadi 2,8%. Kalau misalkan ini kejadian, apalagi aktualnya itu yang akan rilis di atas 2,8%, ini mungkin akan ngedorong untuk indeks dolar koreksi ke atas. Kemudian yang terakhir adalah klaim pengangguran awal, itu 232, ini data minggu ini ya yang akan rilis. Cuman sih gambaran saya kemungkinan akan ada sedikit penurunan, tetapi nanti tetap kita liatin aktual yang akan terjadi itu seperti apa. Terakhir adalah yang penting tanggal 30-nya hari Jumat adalah PCE-nya 2,6% dan 0,2%. Tetapi kalau kita lihatin dari data-data yang sebelumnya, kita mulai dulu dari PCE-nya yang core PCE ya, dari Januari itu 0,1% itu yang rilis adalah 0,4%, kemudian direvisi menjadi 0,5%, kemudian aktualnya adalah turun di bulan Februarinya. Maret tidak ada revisi tetapi tetap, kemudian di Aprilnya turun 0,1% menjadi 0,2% ya. Kemudian di bulan Mei-nya ini direvisi, jadi penurunan 0,2% itu direvisi menjadi 0,3%, tetapi aktual yang keluar adalah 0,1%. Kemudian yang terakhir adalah di bulan Juninya ini data terakhir adalah 0,2%, diperuntukkan untuk nanti ya yang akan rilis di minggu depan. Tentunya akankah angka 0,2% ini direvisi atau tidak? Kalau misalkan tidak direvisi, nanti kita lihatin aja aktualnya. Jadi rata-rata ini angka yang stabil kalau menurut saya itu di kisaran 0,1 sampai dengan 0,2% ya. Cuman kalau misalkan minggu depan ini yang rilis itu ternyata 0,3%, jadi hati-hati, ini mungkin cukup signifikan juga untuk koreksinya dari segi indeks dolar. Tetapi kalau misalkan yang rilis ternyata 0,1%, ini mungkin pelemahan dari indeks dolar akan berlanjut. Kemudian yang kedua adalah dari PCE-nya dari bulan Januari ya 2,8%, ini direvisi juga menjadi 2,9%. Kemudian angka yang stabil itu di kisaran antara 2,6 sampai dengan 2,8% yang sebenarnya. Tetapi untuk bulan Juli ini yang akan rilis di minggu depan ini juga masih dipertanyakan 2,6% ini direvisi atau tidak. Kalau misalkan tidak, itu nanti kita lihatin dulu. Kalau misalkan data yang akan keluar adalah di bawah 2,6%, contoh misalkan 2,5 atau mungkin 2,4, ada potensi akan lanjut melemah untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan aktual yang rilis ternyata balik lagi di angka 2,8%, ini mungkin indeks dolar akan menguat kembali. Jadi hati-hati untuk minggu depan ini di hari Kamis dan Jumatnya ya tentunya. Kemudian sebelum masuk ke teknikal ya, untuk rekan-rekan untuk mecah resiko, saya sangat menyarankan akun standar di bawah 1.000 dolar ya. Bisa gunakan akun Zen ya, cuman akun Zen ini hanya bisa digunakan link yang ada di bawah ya. Kalau misalkan tidak pakai link yang ada di kolom deskripsi, tentunya akun Zen ini tidak akan keluar ya. Jadi untuk memecah risiko, misalkan 0,01 lot standar ya, ini kalau misalkan dipecah jadi akun Zen itu sama dengan 1 lot akun Zen ya. Jadi ini untuk memecah risiko. Kalau misalkan mau entry lebih kecil bisa gunakan 0,5
atau mungkin 0,1 juga bisa, tetapi dari akun Zen ini bisa entry posisi itu 0,01 tentunya ya. Jadi ini lebih ideal kalau misalkan, apalagi kalau di bawah 100 dolar standar ya. Kalau misalkan dijadikan akun Zen itu akan menjadi 10.000 dolar Zen. Jadi untuk memecah risiko ini lebih kecil kembali, tentunya dengan manajemen juga yang kuat. Jadi sekali lagi untuk akun Zen ini bisa diakses dengan link yang ada di kolom deskripsi ya tentunya. Kemudian kita lihatin dulu dari segi teknikalnya. Untuk satu minggu ini kan kuat banget harga ke bawah, tetapi ini untuk levelnya ada sedikit perubahan kembali. Batas pantaunya untuk satu minggu ke depan ini ya, ketika saya tarik itu kurang lebih sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 104.05 sampai dengan 104.52. Tentunya sih saya masih belum berharap untuk indeks dolar ya langsung balik ke atas, tentunya sih kemungkinan kecil, masih kecil, tetapi resisten 2 itu berada di 103.11, resisten pertama itu 102.17, kemudian support 3 dan support 4 itu ada harga ke 99.02 sampai dengan 98.55 ya. Kemudian support keduanya 99.96, atau sebenarnya kalau dibulatin di Physical Plus level sebenarnya sih 100 sebenarnya kata. Tapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya ya. Garisnya ini kecil, ini saya perbesar dulu. Untuk area pivotnya itu berada di 101.54 atau zona yang saya blok abu-abu ya, kurang lebih di sini, dengan batas konfirmasi atas 101.77, batas konfirmasi bawah itu berada di 101.30. Kemungkinan untuk indeks dolar ini tidak akan balik menguat kembali kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atas 101.77. Tetapi kalau misalkan kejadian untuk indeks dolar ini terkoreksi ke atas kembali ya, kemungkinan zona pantaunya resisten 2 sampai dengan 4 ini saya skip dulu, tetapi zona pantau maksimalnya untuk satu minggu ke depan ini adalah di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu yang berada di 102.17 sampai dengan 102.48 ya. Kalau kita lihatin di sini juga ada zona demand, di kiri juga ada bekas support resisten juga. Jadi untuk zona pantaunya maksimal satu minggu ke depan ini ya, kalau misalkan indeks dolar itu terkoreksi ke atas, itu adalah di antara 102.17 sampai dengan 102.48, atau kalau misalkan dibulatkan di 102.500 atau zona yang saya blok biru. Kemudian batas bawah zona pantau maksimal adalah 99 sampai dengan 98.500, kurang lebih di sini sebagai support 3 dan support 4-nya. Kemudian untuk harga minggu depan ini ya, diawali open market itu di bawah support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resistennya. Di kiri, di sini ketika menyentuh level area tersebut juga ada reaksi, jadi hati-hati. Ada potensi untuk indeks dolar ini lanjut melemah, tetapi kita tetap waspadai potensi kalau misalkan terjadi koreksi dulu sebelum lanjut ke bawah kembali. Jadi kalau misalkan indeks dolar ini terkoreksi ke atas, selama harga tidak mampu bergerak di atas 101.77, ada potensi ini mungkin akan langsung lanjut ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan dari segi daily mampu tutup di atas level area tersebut dan di kirinya di sini juga ada zona supply, kemungkinan untuk indeks dolar satu minggu ke depan ini akan mengambil level area resisten pertama 102.17 sampai dengan history high minggu ini yang berada di 102.500 pembulatan. Jadi zona pantaunya untuk indeks dolar adalah batas atas 102.500 pembulatan sampai dengan 102.17, kemudian hati-hati di zona tengah sebagai pivot, potensi terjadinya koreksi sebelum lanjut ke bawah. 101.77, 101.500 ini sebagai pivotnya, batas konfirmasi bawah adalah 101.300. Support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 100.91, kemudian nanti hati-hati kalau misalkan langsung lanjut ke bawah ya, yang saya khawatirkan sebelum signifikan drop menuju support 3 dan support 4, ini saya khawatir ketika lanjut ke bawah mendekati level area support 2, 99.96, kemungkinan koreksi dulu sebelum lanjut ke bawah. Jadi batas maksimal zona pantau bagian bawah support 3 dan 4 itu berada di 99 sampai dengan 98.500. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly, sebenarnya untuk indeks dolar ini juga masih dalam area sideways, tetapi ring areanya itu sideways-nya itu gede banget. Harga atas itu kurang lebih di kisaran 106.500 dan harga bawah itu kurang lebih di kisaran level area
99.900-an ya, kurang lebih di pas di level area support 2 weekly-nya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ada kecenderungan ini kemungkinan masih bearish, tetapi waspadai potensial koreksi dulu. Kemungkinan bearish ini dari segi time frame jangka pendek akan tercancel jika ada body candle yang mampu tutup di atas 101.77. Selanjutnya adalah untuk gold. Kita ulas sedikit untuk gold ya dari segi time frame 1 untuk minggu ini. Di video yang sebelumnya itu juga saya antisipasi ya kalau misalkan ada potensi kenaikan menjelang penutupan market, kemungkinan kalau jebol di level area 2503 sampai dengan 2507 ya, kemungkinan nggak jauh-jauh di antara 2514 sampai dengan 2520, dan harga ini ketika menyentuh level area tersebut juga ada reaksi, kemudian bagian bawah ini sama sekali tidak ada konfirmasi tutup di bawah level area 2478 ya, cuman ekornya aja tidak mampu mencapai level area batas over daily sebagai support 3 dan support 4 itu berada di 2467 sampai dengan 2462 ya. Kemudian harga ini bergerak balik ke atas, tetapi penutupannya ini berada di kisaran level area 2512, belum mampu tutup di atas 2520 sebagai zona yang diantisipasi di kisaran level area tersebut yang saya bahasin di video yang sebelumnya. Dikarenakan ini sudah selesai ya, ini saya hapus dulu karena ada level baru lagi untuk weekly-nya. Ini sebelum saya tarik untuk level weekly-nya ya, kita bahasin dulu dari segi time frame H4-nya untuk punyanya monthly. Jadi pergerakan dari segi monthly itu sebenarnya gold itu bermain-main di kisaran di minggu terakhir ya, di antara resisten pertama monthly sampai dengan resisten kedua monthly-nya yang berada di 2456 sampai dengan 2439 ya. Tetapi harga ini masih belum mampu menembus di atas 2539. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya ini juga masih belum di retest kembali yang berada di 2401. Ada kecenderungan untuk gold ini lanjut ke atas, tetapi dari segi monthly-nya kemungkinan penutupan di bulan ini ya, hati-hati. Meskipun ada level area 2621, tetapi ini saya masih belum bisa menggunakan terlebih dahulu ya. Tetapi kalaupun ada kecenderungan ke atas, kurang lebih kemungkinan akan ada reaksi kembali ketika menyentuh level area 2539, dan tentunya ini juga akan membuat ATH baru kembali. Jadi hati-hati di antara level area monthly 2539 sampai dengan 2456 ya. Kemudian dari segi weekly-nya, level areanya ini saya tarik dulu. Untuk level weekly-nya ya, yang mesti diantisipasi, kita bahasin dulu mulai dari support ya. Jadi support 4 itu berada di 2405, ini menumpuk juga dengan level area pivot monthly-nya yang berada di 2401. Kemudian support 3-nya 2420. Jadi hati-hati kalau misalkan gold secara signifikan langsung drop ke bawah ya. Cuman ini sih saya tidak antisipasi, tetapi karena ada level area tersebut, ini sebagai zona pantaunya juga mesti diwaspadai atau diantisipasi. Meskipun kalau harga ini kedorong ke bawah menuju 2400-an ya, konteksnya adalah masih dalam batas koreksi, belum perubahan tren kembali. Karena untuk weekly ini kuat banget, ada 2 minggu berturut-turut ini candlenya hijau semua ya. Jadi untuk batas pantau maksimalnya kalau misalkan ada kenaikan dari segi gold, ada harga 2582 sampai dengan 2597, ini hati-hati. Meskipun saya belum antisipasi ke antara resisten 34, support 3 dan 4, ini tetap diantisipasi aja karena level ini juga muncul sebagai batas pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, ini saya pecah dulu. Kalau misalkan untuk gold ini terkoreksi, saya lebih prefer itu kalau misalkan ngeliatin harga di antara 2450 sampai dengan 2456 atau zona yang saya blok biru di sini sebagai batasan pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan. Jadi support 3 dan 4 di sini saya skip dulu, tetapi zona pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan adalah 2456 sampai dengan 2450. Kemudian zona pantau atas sementara kalau misalkan terjadi kenaikan, hati-hati di antara level area 2539 sampai dengan 2551 ya. Kurang lebih di sini juga ada level area monthly yang bertumpuk dengan weekly-nya. Zonanya lumayan besar, ini lebih dari 100 pip ya, zona yang di blok biru bagian atas. Kemudian zona tengahnya atau sebagai pivotnya itu berada di 2501 dengan batas konfirmasi bawah berada di 2493
batas konfirmasi atas itu berada di 2509 pembulatan. Kemudian sebagai resisten pertama weekly itu berada di 2521, hati-hati di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan saya pecah lagi dari segi time frame H1-nya, jadi zona pantaunya batas maksimal sementara bagian atas adalah 2551 atau pembulatan 2552 juga nggak masalah karena komanya di belakang di sini juga ada 9 sampai dengan 2539. Kemudian bagian bawah adalah 2456 sampai dengan 2450-an. Untuk planningnya, dikarenakan untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini, gold diawali di atas pivot, tetapi masih berada di bawah level area resisten pertama weekly, jadi sedikit hati-hati. Yang saya khawatirkan sebelum lanjut ke dorong ke atas, ada potensi kemungkinan sideways kurang lebih di kisaran zona yang saya blok abu-abu di sini selama gold tidak mampu bergerak balik di bawah 2493. Ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas terlebih dahulu mengerjakan level area resisten di antara 2521, 2539 dan batas maksimal sementara adalah 2552. Tetapi kalau misalkan gold ternyata ini nanti sedikit kedorong ke atas tetapi ke reject sekali lagi di level area 2521, hati-hati, gold belum bisa dikatakan downtrend kembali dari segi time frame jangka pendeknya atau H4 ke bawah ya, tetapi kalau daily ke atas kalaupun ada penurunan konteksnya adalah masih koreksi, tetapi kalau misalkan di bawah H4 kemungkinan bisa dikatakan downtrend tapi dari segi jangka pendek ya, atau lebih enaknya sih kita ngomongnya masih dalam konteks koreksi. Sebenarnya sih nggak masalah selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 2493. Dari segi body candle daily tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, hati-hati, ini mungkin gold akan lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan ada konfirmasi bergerak di bawah level area tersebut atau dari segi daily-nya tutup di bawah level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi lebih dulu. Zona pantaunya untuk koreksinya ada dua level yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah zona yang saya blok orange di sini antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu ini yang berada di kisaran 2471 sampai dengan 2481. Ini kalau misalkan terjadi koreksi yang di sini. Kemudian batas maksimal koreksi sejelek-jeleknya gold ya, batas maksimal. Atau kalau misalkan gold ini kedorong ke bawah lebih lanjut dan sampai zona yang di blok orange ini dijebol, zona pantaunya itu adalah 2456 sampai dengan 2450 sebelum upset kembali. Jadi zona pantau koreksinya untuk 1 minggu ke depan ini ada dua level area. Yang pertama adalah kalau misalkan pivot dijebol, yang pertama adalah 2481 sampai dengan 2471, yang kedua adalah 2456 sampai dengan 2450. Ini mungkin ideal kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup swing. Konteksnya adalah buy kembali, tetapi dari segi targetnya bisa langsung targetin di 2540 sampai dengan 2551. Kalau untuk planning swingnya ya ini masih belum bisa digunakan. Kalau misalkan terjadi gold secara signifikan drop ke bawah, ada dua level area mungkin yang ideal dijadikan planning ancang-ancang cari setup buy kembali. Yang pertama adalah ketika tidak mampu membuat low baru yang berada di 2471, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas 2481 dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 160 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 2521, ruang gerak sekitar 400-an pip pembulatan. TP2 itu bisa taruh di 2539 ya, sorry, ruang gerak sekitar 570-an pip ya, kurang lebih di sini sebagai planning yang pertama. Kemudian planning yang kedua, kalau misalkan terkoreksi lebih dalam lagi, itu tentunya sih saya lebih ideal kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy itu berada di level area di atas 2456, tentunya setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Dari segi jarak untuk stop loss ini juga lumayan kecil, ruang gerak sekitar antara 130 sampai dengan 135 pip, tetapi dari segi targetnya kalau mau nargetin yang berada di 2508 itu ruang gerak sekitar 520 pip, tetapi dari segi target TP2 bisa ambil dari kedua monthly ya yang berada di 2539, ruang gerak ini sekitar 825 pip. Ini kalau misalkan gold terkoreksi ke bawah terlebih dahulu, tetapi kalau misalkan kedorong ke atas tanpa adanya koreksi ya, kemungkinan planning sell itu akan ada lagi jika kenaikannya ini sudah selesai dan terkonfirmasi harga ini turun kembali setelah menyentuh level area 2539. Itu pun kalau mampu ya, tetapi kalau untuk konteksnya day trade ini saya masih belum ada
Kalau untuk day trade-nya planning buy itu mungkin bisa cari sendiri. Kuncinya adalah selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 2493, tentunya buy pun nggak masalah ya. Ini untuk buy-nya, tetapi untuk sell-nya masih belum ada ataupun masih belum bisa digunakan acuan ya, karena rawan untuk gold ini lebih lanjut sedikit kedorong ke atas ya. Tetapi kalau hari Senin ini kita ngeliatin dia terkoreksi ke bawah dulu. Selama tidak bergerak di bawah 2493, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di atas 2501, kemungkinan planning buy ini bisa digunakan. Resiko stop loss adalah 120 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 200 pip. TP kedua itu ruang gerak sekitar 380-an pip lah kurang lebih di sini. Ini khusus untuk day trade ya. Yang pertama di sini, kemudian kita bahasin dulu untuk yang sell-nya. Jadi sell-nya ini masih belum ada kalau harga belum mampu bergerak di atas 2539 sampai dengan 2551, kecuali harga ini sudah mampu kedorong ke atas secara signifikan, ke reject di level area tersebut, kemungkinan planning swing sell akan ada lagi. Kalau misalkan saya gambar itu kurang lebih setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah yang valid, sementara planning sell cuma ada satu dulu, berada di bawah 2539 dengan resiko stop loss itu ruang gerak sekitar 200-an pip, berada di atas 2555. Tentunya sebagai targetnya atau sebagai TP maksimal ya, bisa ngambil yang berada di 2481, ruang gerak sekitar 580 pip. TP kedua maksimal itu ruang gerak sekitar 880 pip, berada di support kedua weekly tentunya ya. Jadi ini masih panjang perjalanannya, tetapi untuk day trade-nya, selama harga tidak mampu bergerak di bawah 2493, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, bergerak balik di atas pivotnya 2501, kemungkinan referensi ataupun planning buy ini kemungkinan akan ada kembali. Untuk sell saya masih belum ada. Kalaupun ada, nanti saya akan update di Senin malam ya. Saya mesti liatin dulu ketika harga kedorong ke atas, dia ke reject atau enggak di 2521. Yang saya khawatirkan ini nanti tidak akan ke reject, tetapi harga ini kalaupun terkoreksi ke bawah, yang saya khawatirkan adalah ketahan di bagian bawah konfirmasinya 2493, lanjut ke atas di sini. Cuman ada rally base rally ya, jadi tidak ada konfirmasi pembalikan arah di 2521. Ini yang saya khawatirkan, baru lanjut ke atas sebelum drop secara signifikan. Ini gambaran saya untuk 1 minggu ke depan. Kesimpulannya adalah planning buy untuk swingnya mending tunggu di bawah 2481 sampai dengan 2470, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan zona yang di blok orange ini dijebol, tentunya planning buy kedua ini berada di kisaran level area antara 2456 sampai dengan 2450. Selama tidak mampu dijebol, tentunya ini bisa dijadikan ancang-ancang untuk cari ancang-ancang swing buy. Konteksnya adalah ini tidak bisa digunakan untuk day trade ya, untuk planning yang kedua ini. Kemudian alternatif yang ketiga, day trade-nya adalah selama harga tidak mampu bergerak di bawah 2493, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas pivot, kemungkinan planning buy akan aktif kembali. Oke, ini mungkin gambaran saya untuk 1 minggu ke depan untuk indeks dolar dan gold ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing ya. Segala keputusan risiko tentunya juga kembali ke masing-masing, menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.